hadir. Pak Bondan saya ya, tapi saya minta tetap bergabung Pak, karena kan sekarang daring gak ada masalah mau di mana juga kondisinya. Kecuali beliau sakit giginya kumat, nah itu ya nggak tahu. Ya, jadi walaupun saya minta aja nggak apa-apa gabung, tapi pasif kalaupun beliau nggak bisa diskusi gitu, paling tidak hasil diskusinya bisa didengar begitu kan ya, karena kan rencananya kita mau melanjutkan yang kemarin ya, terkait dengan fishbone ya. Iya Pak. Oke, ini saya share entire aja lah, biar enak, biar saya nggak perlu pindah-pindah. Baik, silahkan untuk di-scan kehadirannya. Saya coba cek juga di apa namanya di sudah semua? Coba saya cek ya. Baik, mungkin sebelum masuk kepada dari literatur apa namanya literatur review, sebenarnya hari ini adalah literatur review, dan kemarin itu sebenarnya adalah mendefinisikan state of the art masing-masing mahasiswa ya, dengan menggunakan fishbone. Kita berupaya dibantu begitu untuk mengidentifikasi dan sekaligus juga mungkin mengklasifikasi topik kita masing-masing. Ini saya coba ini sudah. Saya coba cek presensinya. Oke, baik, sudah semua. Ini sudah, ini saya close ya. Cuma saya coba share juga lagi manualnya supaya saya punya bukti ini ya, tanggal 22 Pak Hidayat ada, Pak Riki, Pak Bondan belum hadir. Saya cuman nggak hafal ya. Sudah hadir Pak? Siapa? Oh, Pak Bondan. Oh, ya, saya belum lihat. Oke, Pak Bondan. Sip. Bah, kalau gitu berarti semuanya sudah hadir ya. Pak Bondan, saya berarti kalau begitu saya absen manual di sini Pak Bondan ya. NIM-nya berapa ya Pak Bondan ya? Maaf Pak, baik. Iya ya. Ini pasif dulu mungkin Pak. Oh, nggak apa-apa. Tolong di WA ininya ya nanti NIM-nya biar saya lengkapi di sini karena di absen tidak ada. Oh baik, baik Pak. Baik, ini saya absen manual juga ya, Pak Riki, Pak Hidayat, sama Pak Misi. Jadi kita punya backup lah, takut kalau misalkan ada masalah nantinya. Baik, nanti kita ini ada beberapa tim pengajar ya, termasuk nanti di pertemuan ke-12 dan ke-13 dan ke-14.
itu nanti akan masuk dua dosen lagi, yang satu perwakilan dari Direktorat HKI dan yang satu dari bedah klinik publikasi kalau tidak salah ya. Jadi ini kalau tidak salah ini dari klinik publikasinya pasca sarjana. Ini kaitannya nanti dengan publikasi klinik publikasi. Oke, baik. Oke, ini sudah saya save. Oke, baik. Ini sebelum kita mulai, ini literatur review yang akan saya sampaikan hari ini sebenarnya, cuma saya ingin juga menyampaikan yang kemarin. Apakah yang kemarin ini sudah ada yang mengisi bagian ini, Pak? Ini. Belum sih Pak kalau itu ya. Tolong diisi supaya nanti kan ini bagian dari yang Fishbone kemarin. Baik. Jadi sebenarnya tools yang bisa kita gunakan salah satunya kan ini pakai Draw.io ya. Draw.io ini free. Ya kita bisa bikin Fishbone seperti ini. Ini fungsi gesturnya. Jadi kalau kita kesulitan untuk menggunakan yang berbayar, kita bisa gunakan yang free. Jadi kita punya alternatif yang lain. Ya, jadi ini sama, ini konsep Fishbone ya, problem, cause and problem gitu ya, atau ya, sebab akibat ya, jadi problem and cause. Jadi kemarin saya sudah minta kepada semua mahasiswa untuk membuatkan rancangan Fishbone ya, dalam rangka nanti untuk bisa mendapatkan kemana sih sebenarnya arah tujuan. Dan harapannya kalau bisa nanti kos-kos inilah yang nanti menjadi cikal bakal publikasi kita nantinya, atau arah penelitian kita menuju ke problem utamanya. Jadi sebenarnya kalau di dalam program doktor itu disertasi itu mudah sekali. Kenapa? Karena sebenarnya yang kita tulis dari awal itu sebenarnya untuk di buku tes disertasinya hanya paling bab 1 dan bab 2. Bab 3, bab 4 dan seterusnya itu biasanya kumpulan-kumpulan artikel kita ya, seolah-olah ditempel, dijahit di situ, tetapi tentunya ini menjadi satu bagian yang utuh. Jangan misalkan begini, artikel pertama kita bicara masalah peternakan misalkan ya, atau terus yang artikel kedua kita berbicara masalah IoT. Artikel ketiga kita berbicara masalah perikanan. Karena kebetulan ini sebagai tool semuanya begitu ya. Nah, IoT juga seperti itu. Nah, ini kan sulit menjahitnya nanti di peternakan, kemudian beralih ke perikanan, apalagi sampai ke yang bidang lain. Ya. Jadi kita buat problem besarnya seperti apa, kemudian kita bagi. Jadi yang diangkat adalah sub-sub chapter-nya untuk memenuhi satu chapter itu. Ya, jadi chapter ini yang menjadi target kita. Ya, kemudian nanti chapter ini dipenuhi dari sub-sub chapter yang mengisinya. Nah, sehingga dalam satu buku itu, ya anggaplah penelitian kita itu idenya brilian ya, bisa membentuk sebuah buku misalkan. Tetapi untuk kasus penyelesaian studi S3, jangan satu buku diselesaikan, cukup ambil satu chapter ya dari bagian banyak chapter di dalam buku itu, kemudian dijahit dengan sub-sub chapter yang mengisi chapter itu. Ya, jangan misalkan di buku itu ada 9 chapter terus mau dihabiskan semua dalam satu program doktor ya. Nah, kalau misalkan bapak-bapak sekalian bisa nggak tidur sih mungkin terkejar, tapi kan kita punya waktu yang terbatas ya. Waktu batas studi itu sebisa mungkin
ya jangan lebih dari 5 tahun kan gitu harapannya ya. Kalau bisa syukur-syukur 3 tahun selesai. Mudah-mudahan, apalagi apa namanya kondisi sekarang memungkinkan kita bisa belajar di mana saja, berkomunikasi di mana saja sebenarnya. Tinggal masalahnya apakah mau diganggu terus promotornya ya setiap hari gitu ya. Walaupun sekarang mudah untuk menghubunginya, ya tetapi untuk menyambungkan dan meminta para promotor ini untuk berdiskusi tentang topik penelitian kita mungkin waktunya terbatas. Jadi ambillah satu chapter dari buku misalkan ya sebagai topik kita untuk di program doktor ini. Jangan semua chapter kita bahas. Ya. Jadi di dalam program doktor itu kita boleh punya ide brilian, ide ideal. Tapi kalau ideal itu baru bisa kita capai 10 tahun, kan nggak bisa kita paksakan. Maka ambillah bagian yang bisa kita pecahkan selama 4 tahun. Ya. Atau paling tidak maksimum 5 tahun. Ya. Nah sekarang tugas terberat sebenarnya adalah mengejar proposal. Sampai nanti Anda semua mungkin di semester 3 itu akan ujian, harapannya ujian prelim. Ya ada yang tertulis, ada yang lisan. Gitu. Nah, bahan-bahan yang diujikan itu adalah bahan-bahan dari proposal kita dan topik khusus. Ya. Nah, seandainya proposal kita sudah dianggap sebagai proposal yang layak untuk dilanjutkan sebagai program mahasiswa doktor, maka satu langkah utama pintu gerbang kampus itu sudah terbuka. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tidak lolos, ya kita masih diberikan satu kesempatan lagi kalau di IPB. Ya, satu kesempatan lagi untuk ujian tertulis. Nah, ini makanya kita harapannya nanti bisa fokus ke topik penelitiannya. Nah, selama satu minggu terakhir kemarin sejak kita kuliah di Senin kemarin, apakah sudah ada kesempatan yang bisa berkomunikasi dengan salah satu pembimbing selama 1 minggu ini terakhir? Alhamdulillah sudah bisa, Pak. Sudah, Pak. Oke, syukurlah, baik. Jadi dari tanggal 8, dari tanggal berapa kemarin? 15 ya, berarti ya? Ya, 15, berarti sudah ada yang ketemu dengan dengan para promotor ya, sehingga harapannya mudah-mudahan kita bisa fokus di fishbone-nya gitu. Problemnya apa yang mau diangkat. Ya. Sehingga nanti Bapak-Bapak sekalian bisa mengisi ini apa problemnya, ya kemudian nanti apa yang menyebabkan problem itu muncul. Ya, kasus pertama apa, kasus kedua apa, kasus ketiga apa, dan seterusnya, sehingga harapannya problem ini nanti bisa teratasi. Ya, tentunya kita memecahkan penyebab dari masalah ini bisa muncul. Nah, untuk itu kalau nggak salah sebelum kuliah itu kan sudah saya kirimkan 2 materi untuk minggu lalu dan minggu ini. Ya, jadi nanti ini tolong dilengkapi klasternya, kemudian nama promotor, research, topiknya apa, ya. Nah, yang perlu dipertimbangkan itu adalah salah satunya materialnya kalau memang ada, apakah berupa responden gitu ya. Apakah kita perlu ambil data di internet, ataukah kita harus ambil data primer, ataukah kita harus membangkitkan data sendiri dan sebagainya. Ini materialnya perlu disebutkan. Ya, kemudian lokasinya di mana, kemudian target usernya siapa, terus bagaimana kita memecahkan ini. Nah, ini sebenarnya juga nanti bisa masuk bagian dari fishbone. Jadi ini adalah salah satu bagian yang
kemarin sebenarnya saya minta untuk mengisi ini. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan, tugas kita adalah cari masalah. Ya, kalau kita nggak cari masalah, kita tidak akan bisa menyelesaikan studi S3. Ya, kalau polisi menyelesaikan masalah, kita justru cari masalah, gitu ya. Jadi ini yang harus kita cari sekarang. Oke, ada beberapa komponen riset utama yang menjadi kunci. Yang jelas adalah Anda semua harus bisa mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan apa yang menarik yang bisa kita ambil dari masalah kita tadi. Ya, jadi questions of interest itu apa, kemudian apa yang bisa kita klaim. Ya, ada nggak yang bisa kita klaim itu sebagai temuan kita gitu. Tetapi juga klaim itu tidak hanya sekedar kita mengklaim, oh saya bisa menemukan misalkan formulasi routing, ya, formulasi routing yang lebih efisien dari shortest path yang dipakai sekarang, ya, misalkan Dijkstra misalkan. Ya, tapi kalaupun kita bisa mengklaim, kita harus bisa menunjukkan evidence-nya. Ya, evidence-nya itu seperti apa, ya. Nah, ini kaitannya nanti bagaimana kita bisa berargumen atau memberikan alasan dari klaim kita, ya, apakah ini memang benar-benar punya kita, bagaimana membuktikannya. Ya. Baik, ini ada beberapa definisi riset. Saya yakin kita semua sudah sering baca gitu ya. Yang namanya riset itu kan terdiri dari dua suku kata sebenarnya, re dan search gitu ya. Jadi search itu adalah mencari, re itu adalah mencari kembali. Ya. Jadi kita mengulangi apa yang sudah dilakukan orang sebenarnya. Ya, jarang sekali penelitian-penelitian sekarang itu yang benar-benar baru. Rata-rata sudah pernah dipakai orang. Contoh misalkan, coba kita perhatikan algoritma heuristik yang banyak dipakai sekarang. Ya. Itu kan seperti contoh genetic algorithm. Itu kan sebenarnya teori-teori lama ya, di dalam biologi. Kemudian lagi ada juga virtualization. Virtualization ini kan sebenarnya sudah sejak tahun mungkin 70-an, 80-an sudah dipakai. Ya, sekarang makin ramai lagi dipakai karena diterapkan di cloud, ya, kemudian diterapkan di Docker misalkan, ya, atau diterapkan di operating system yang digunakan untuk membuat hypervisor misalkan, ya. Nah, ini menjadi naik kembali, padahal itu sudah ditemukan jauh-jauh hari. Ini kebetulan saya coba berikan contoh saja yang mungkin coba lagi nanti dilihat, ya. Ini formulasi yang umum banyak digunakan oleh para peneliti, itu adalah 5W dan 1H. Ya. Contohnya adalah is the level of knowledge on recommended nutritional practices related to the nutritional status of pregnant woman attending antenatal care in the northern Uganda. Jadi ini ada kasus di mana ada sebuah penelitian di bidang kesehatan masyarakat, ya, yang ingin mencoba meneliti hubungan, ya, antara status kehamilan, ya, kondisi status kehamilan misalkan, ya, terhadap wanita-wanita yang rutin pergi ke klinik dan ini dilakukan oleh para peneliti mungkin di bidang kesehatan, ya. Nah, untuk melihat ini tadi beberapa komponen yang mungkin juga perlu kita identifikasi, kan tadi materialnya apa, kemudian usernya siapa, target usernya, kemudian bagaimana melakukannya, lokasinya di mana. Kalau ini lokasinya jelas di
Northern Uganda. Ya, kemudian selain di Northern Uganda, lokasi lebih kecilnya lagi ini ada di RSIA misalkan ya, Rumah Sakit Ibu dan Anak misalkan. Itu lokasinya. Kemudian target usernya siapa? Jadi kalau kita balikkan ke bagian ini, bagian ini, ya, jadi kalau yang tadi berarti materialnya apa kira-kira? Ada yang bisa menyampaikan materialnya, lokasinya, target user, how to implement, ya, to solve terhadap ini. Ini salah satu contoh problemnya. Materialnya apa kira-kira? Data nutrisi, Pak. Ya, oke. Yang jelas materialnya adalah orang hamil ya. Ya, data nutrisi boleh. Bisa, data nutrisi bisa. Berarti data kesehatan dari orang hamil. Ini target usernya masuk ke woman, pregnant woman ya. Lokasinya yang jelas di sini ada di antenatal care ya, semacam RSIA ya mungkin. Kemudian di Northern Uganda. Terus sekarang apa yang kira-kira mau ditangkap dari ini? Nah, untuk mempermudah kita, ya silahkan kita bertanya dengan rumus 5W dan 1H ini. Jangan-jangan kita sendiri nggak bisa menjawab. 5W 1H. What is your research about? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa bercerita tentang ini? Instance yang pertama? What is your research about? What is this research about? Mungkin saya, Pak. Ya, silakan. Jadi ini mungkin dari saya aja, Pak. Iya, nggak apa-apa, silakan aja. Jadi ini tentang rekomendasi nutrisi untuk wanita hamil. Jadi nutrisi-nutrisi apa aja sih yang diperlukan gitu dengan status yang ada di Northern Uganda gitu. Kan di Uganda mungkin dari pertamanya. Nah, jadi direkomendasikan nutrisi apa aja sih yang sesuai dengan keadaan yang ada di Uganda untuk wanita hamil di sana. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Oke, ada lagi yang lain? Silakan, Pak. Jadi kalau lihat dari problem ini, jadi peneliti ingin memberikan semacam level pengetahuan daripada nutrisi yang harus diberikan kepada wanita hamil di Northern Uganda gitu. Mungkin dengan masalahan karena ya tadi mungkin ada level nutrisinya rendah gitu di dan mungkin dengan level yang berbeda gitu maksudnya karena setiap wanita beda-beda level kebutuhan nutrisinya mungkin itu. Ya, yang jelas di sini kan judulnya adalah kaitannya antara pendidikan ya, atau pengetahuan tentang nutrisi sebenarnya yang jadi gini, kalau ibu-ibu hamil itu kan kadang-kadang mereka sendiri, apalagi ibu muda ya, mungkin mereka bingung ini nutrisi apa sih sebenarnya yang diberikan oleh ibu hamil kan gitu ya. Jadi di penelitian ini adalah what is this research about? It tells about the level of knowledge of the pregnant woman, the pregnant woman, especially who attends maternal care in Northern Uganda, kan gitu ya. Jadi ada nggak sih hubungannya satu ya misalkan antara pengetahuan ibu-ibu hamil
ya secara umum nih, ya, dengan apa namanya rutinitas mereka itu pergi ke rumah sakit ibu dan anak gitu ya, di Uganda. Kan bisa jadi kalau dia nggak pernah datang ke antenatal care, bisa jadi kehamilannya itu tidak lebih baik daripada ibu-ibu yang sering datang ke RSIA. Itu tujuan utama kita. Jadi kita pengen tahu apakah meningkat gitu ya, kondisi ibu-ibu hamil antara yang datang dengan yang tidak, kan gitu. Itu satu. Yang kedua adalah apakah pengetahuan mereka juga bertambah dengan kehadiran mereka di RSIA dibandingkan dengan yang tidak. Ini salah satunya yang mungkin bisa kita ambil dari sini. Nah, itu tujuannya. Jadi kalau misalkan kita sendiri bingung untuk menargetkan atau mendefinisikan riset kita tentang apa, ya sudah, kita nggak bisa lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Why do you want to do this? Ya, kenapa kita melakukan ini? Ada yang mau berikan pendapat? Silakan. Saya Pak, coba Pak. Ya, silakan Pak Riki. Jadi tadi saya coba untuk merangkum yang tadi disebutkan, atau what is your result about. Jadi ini merupakan sebuah tujuan, artinya memang ada sebuah permasalahan. Ini saling terkait. Jadi masalah yang terjadi saat ini kalau kita baca di problem instance ini, bahwa wanita-wanita hamil yang ada di Uganda itu ada permasalahan pada nutrisi kehamilannya. Jadi artinya antara what dan why ini saling terkait. Tujuannya tadi adalah bagaimana untuk meningkatkan level basis pengetahuan untuk nutrisinya. Kenapanya ini adalah berdasarkan masalah yang terjadi pada wanita-wanita Uganda, kehamilan wanita di Uganda. Itu Pak, mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Riki. Jadi kalau misalkan kita bisa kaji lebih lanjut ya, berarti kan ada problem nih di situ ya. Nah, problemnya bisa saja pertama adalah stunting, mungkin. Ya, ini kan hanya salah satu contoh saja. Kenapa itu diangkat? Tahu stunting, Pak? Bu? Nggak ada ibu ya, sorry. Gizi buruk ya, Pak? Ya, stunting itu manusia kerdil, Pak. Ya. Jadi mereka itu tidak bisa bertumbuh kembang dengan baik karena masalah tadi kan gizi buruk ya, stunting. Nah, ini kan berarti kan bisa saja ini menjadi penyebabnya. Salah satunya tadi, cause yang pertama, itu berarti kan masalah kehamilan, gitu ya? Pregnancy-nya. Ini kan harus kita pantau, Pak. Ya, jadi salah satu contohnya itu. Kemudian masalah lagi yang lain, mungkin masalah apa? Berarti di sini. Ini kan level of knowledge ya. Tadi. 3 apa? Nah, ini bisa kita anggap sebagai problem. Di level pendidikan mereka seperti apa? Nah, penyebabnya apa? Bisa jadi kan edukasinya terbatas ya, limited. Misalkan educational atau formal. Misalkan formal gitu ya. Formal school misalkan. Misalkan seperti ini, salah satu contoh saja. Nah, ini yang kita tadi identifikasi sebagai, kalau ini kita rangkum dalam sebuah fishbone. Ya, jadi ini cukup membantu gitu. Nah, mungkin masih banyak lagi hal yang lain ya. Masalah di sini apalagi kira-kira yang bisa diangkat berarti masalahnya? Kalau di situ ada stunting, level of knowledge, ekonomi, ya. Kan? Ya, ekonomi di sini berarti ya, ekonomi. Ya, ini ekonomi ini mungkin bukan limited formal, berarti education ya, gitu ya. Education, ya. Kemudian apa lagi di sini?
lingkungan mungkin ya Pak ya? Ya, environment ya. Environment. Kemudian di sini apa? Mungkin juga governance juga bisa ya. Governance, misalkan, ya. Kelembagaan, misalkan. Di situ bisa jadi kalau di kita kan ada posyandu ya, yang selalu memantau ibu-ibu hamil, kemudian ibu-ibu yang baru melahirkan hingga 2 tahun misalkan. Itu kan bisa menjadi ya, misalkan di sini mungkin tadi kaitannya dengan health, berarti kan health infrastructure gitu ya. Kan begini. Nah, bisa jadi seperti ini. Kenapa topik yang tadi itu diangkat? Nah, itulah problem-problem yang bisa kita jawab dari what is this research tell about lah gitu ya. What does this research tell about gitu. Nah, ini bisa kita angkat. Nah, kalau misalkan kita sudah dapat seperti ini, berarti kan Pak Riki, Pak Hidayat, Pak Bondan, dan Pak Misi kan bisa tinggal, oke, saya target semester ini coba mau lihat aspek pregnancy-nya. Udah fokus di situ. Ya. Kemudian berikutnya adalah education. Ya, selama pregnancy ternyata harus ada edukasi yang secara rutin diberikan kepada ibu-ibu muda terutama. Nah, sehingga nanti kalau ini sudah selesai, ketika mau menjadi sebuah buku tesis, ini tinggal digabung, tinggal dijahit, kemudian tinggal diberikan semacam kalimat penghubung yang menghubungkan antar kedua subtopik ini, ke-6 subtopik ini. Gitu. Jadilah sebuah disertasi yang utuh, yang harapannya nanti dari semuanya ini bisa menyelesaikan masalah stunting, level of knowledge, kemudian mungkin sini adalah masalah selain stunting ya gizi buruk ya, kalau gizi itu saya lupa ya, terus yang ada yang tahu gizi itu bahasa Inggrisnya apa ya? Oke, ini saya tandakan begini saja. Nutrition. Oke, ya, nutrition boleh. Ini kan kaitannya dengan activity dalam arti hasil dari anak yang dilahirkannya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan kita dapat sih udah nih 3 problem yang ternyata penyebabnya adalah pada masa di kehamilan itu harus kita perbaiki, kemudian juga pada masa perlu ada edukasi, dari sisi ekonomi juga harus ditingkatkan ya, karena di sini ekonominya rendah gitu ya, jadi bisa kita inikan. Nah, itu salah satu harapannya begitu. Nah, kalau itu sudah bisa kita jawab, berarti kan why do you want to do this? Ini kan kita bisa jawab nih. Ya karena apa? Karena di daerah itu ada masalah-masalah ini, ya, dan penyebabnya adalah ini, ya, pada masa pregnancy, kemudian education, economic, health infrastructure, governance, ya, misalkan atau government juga boleh kalau mau ke sana, kemudian environment-nya. Gimana kira-kira bisa dipahami ya? Paham, Pak. Paham. Oke, sehingga dari sini kan tinggal who atau what are the object. Ya, who atau what ya. Kalau di sini berarti kan who ya, who are the object. Itu berarti kan pregnant woman itu yang sebagai objeknya. Kemudian lokasinya sudah jelas di RSIA, ataukah kalau di kita mungkin kita targetnya di posyandu ya, atau di rumah sakit ibu dan anak. Kemudian when it will be carried out. Nah, kalau musim kawin itu kan biasanya musim penghujan ya. Berarti kalau musim lahir musim kemarau. Ya. Jadi berarti kita bisa
bisa lakukan, mungkin kita harus lihat waktunya ya. Kira-kira yang jangan sampai misalkan begini, saya punya penelitian nih sekarang dengan pendanaan LPDP selama 2 tahun dan targetnya adalah buah mangga. Nah, kalau targetnya buah mangga, kebetulan perusahaan manajemennya, ekspor importirnya itu ada di perusahaan eksportirnya itu ada di Jakarta, sementara lahannya ada di Banyuwangi. Ya, nah kalau kita tidak tahu when-nya, maka kita nggak akan pernah dapat itu objek dari yang diteliti. What are the object? Oh, mangoes. Nah, terus ditanya, when it will be carried out? Ya kalau kita nggak tahu kapan kita harus lakukan, kita datang aja di sana bulan, misalkan bulan apa, Juni, kira-kira bakalan dapat nggak? Banyuwangi. Enggak. Iya, kenapa? Karena rata-rata di Jawa Timur itu mangga baru berbuah itu antara September sampai dengan Desember. November juga mungkin sudah ada yang sudah mulai habis. Ya, mungkin banyak-banyaknya di Oktober misalkan. Terus kemudian kita lihat kalau musim hujan itu lebih parah lagi. Mungkin nggak banyak yang berbuah karena kembangnya rontok semua misalkan. Ya. Sekarang lagi pada banjir di mana-mana. Mungkin makanya mangga jadi langka. Biasanya harusnya mangganya udah lumayan masih ada lah paling nggak sisa-sisanya. Ya. Ini rumah tinggalnya di daerah mana semuanya? Ada yang di daerah Jatiwaringin, Pondok Gede? Jawa Barat, Pak. Oh iya Jawa Barat ya, Jawa Barat juga. Jawa Barat juga banyak yang banjir, tapi daerah Bekasi. Ya, sama di beberapa tempat ini juga di Jawa Timur. Kemarin saya lihat lewat Nganjuk itu banjir di Nganjuknya sampai ada yang longsor kan. Cuman di jalan tol dan jalan lintas Madiun Surabayanya itu aman sih. Cuman kasihan ya Jakarta. Semarang saya kemarin berangkat sengaja saya dari tol Kanci saya keluar, saya mau lewat napak tilas lewat jalur Pantura gitu. Ternyata di Pekalongan saya kejebak banjir. Jadi saya masuk lagi. Saya mobil juga sempat kena sampai satu ban itu tertutup ya. Jadi saya nggak berani melanjutkan, saya masuk ke tol lagi aja. Nah, di Semarang pun ternyata di hari yang sama juga banjir. Jadi saya nggak mau keluar tol lagi setelah itu. Nah, besoknya satu hari kemudian itu ternyata tol yang saya lewati longsor daerah Cipali situ ya. Ya alhamdulillah saya masih beruntung masih dilindungi karena tidak kena longsornya. Atau mudah-mudahan saya hari Rabu rencana mau ke Bogor, kalian sudah ada di sana. Jadi ini, ya, jadi kita berusaha mencoba mengidentifikasi dengan rumusnya simple gitu ya, 5H dan 5W. Nah yang terakhir adalah how is it conducted? Bagaimana cara kita melaksanakannya ini? Apalagi sekarang musim pandemi, kita nggak bisa ke lapangan. Kalau saya kemarin 1 tahun karena penelitian saya di kandang sapi, bekerja sama dengan profesor peternakan di Palembang dan Bojonegoro, ya mau nggak mau saya harus berangkat. Ya alhamdulillah selama hampir 20 trip, ya selama 2020 kemarin, ya saya masih sehat, masih tinggi. Nah kalau misalkan kita nggak berani lapangan, sulit kita untuk melakukan pelaksanaan penelitian. Apalagi mahasiswa saya saat ini yang juga mahasiswa S3 angkatan kedua kalau tidak salah ya, kedua atau ketiga ya, nggak tahu. Seangkatan nggak dengan Pak Ian Mitra, kemudian Yulianingsih? Enggak, Pak. Seangkatan kan? Iya kan, seangkatan kan. Cuma mereka sudah mengambil mata kuliah ini kemarin ya, semester ganjil kemarin. Ya ini kemarin kebetulan Bu Yulianingsih kan terkait dengan pengambilan data bobot sapi, kemudian morfometriknya,
Nah, mau nggak mau kan harus ngukur nih sapinya itu. Jadi kayak kemarin itu kita ke Palembang itu 2 kali, kemudian ke Musi Banyuasin sebenarnya, khusus untuk yang penelitiannya Bu Yulia, kemudian ke Bojonegoro 1 kali. Nah itu kita ngukur profil dari sapi. Ya, saya pikir Bu Yulia mau bikin batik buat sapi karena lingkar pinggang, lingkar dada, lingkar pinggul itu diukur semua tuh. Ya, saya bilang Bu mau bikin batik ya Bu, saya bilang buat sapi. Ketawa ya. Sampai lingkar kepala ya. Karena itu nanti dipakai untuk memvalidasi formulasi yang dicoba kita buat untuk mengira-ngira berapa bobot sapi. Selama ini kan bobot sapinya itu ditimbang, ya, jadi masuk ke penimbangan, kemudian ditimbang, dilihatlah bobotnya. Nah harapannya nanti kita bisa prediksi dengan foto, ya foto 3 dimensi, atau paling tidak dengan foto yang diambil dengan beberapa pose, dengan beberapa sisi itu bisa memperkirakan berapa bobot sapinya sampai nanti bobot sapi hidup ya kemudian dibandingkan dengan bobot sapi pada saat sudah dipotong atau sampai ketemu daging ya. Jadi harapannya kalau misalkan kita punya sapi ya ini tujuan akhirnya katanya rencananya kalau kita punya sapi hidup kemudian kita pakai image processing ya, dengan formulasi yang sudah disusun sedemikian rupa, harapannya adalah kita bisa memperkirakan berapa daging yang akan kita dapatkan dari sapi itu. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, kalau ini bisa dilakukan oleh Bu India, ya, dengan tim penelitian, tim penelitiannya termasuk saya dan profesor dari peternakan, saya mau pakai ini nanti karena saya kebetulan tiap tahun jadi panitia kurban, jadi saya nggak perlu menunggu sapi dipotong semua terus dibagi-bagi berapa per kakaknya per kepala gitu ya, atau per kakaknya dapat sekian gramnya. Kalau yang saya lakukan sekarang kan kita potong sapi atau kambingnya, kemudian karkasnya kita ambil, terus dagingnya kita pisahkan dari tulang, baru dapatlah kita timbang semuanya ya. Baru ketahuan itu berapa jatah masing-masing kakak. Tapi kan itu harus nunggu dulu sampai sore semuanya dipotong gitu ya. Nah kalau ada aplikasinya Bu Yulia dan akurat kan saya nggak perlu nunggu ya, saya foto-fotoin aja semua dan semua sapi dan kambing yang masih hidup. Tapi kambing belum bisa kita gunakan karena fokusnya masih ke sapi. Nah ini yang kita sebut dengan tadi pertanyaan yang terakhir, how is it conducted? Ya, jadi kalau permasalahan pandemi menjadi masalah, ya ini repot gitu ya, ini nggak akan bisa kita laksanakan. Ini mau nggak mau ya nekat saja. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Izin tanya Pak. Ya silakan Pak Hidayat. Untuk terkait ini kan tadi yang di visual itu sudah ada poin-poinnya ya Pak ya. Tapi kalau contoh misalkan untuk isi yang mana? Yang kasus ini seperti apa ya? Yang ini. Oh, Fishbone. Yang tadi, yang di Draw.io. Oh, oke. Ini kenapa, Pak? Nah, ini Pak. Untuk bagian duri kecilnya, ini kira-kira contohnya mungkin seperti apa, Pak ya? Yang mana itu? Ini kan yang bagian besarnya pregnancy, education. Ya, ini kan penyebabnya. Ya, kalau yang duri kecil itu kira-kira contohnya seperti apa, Pak? Oh ya, misalkan gini, kalau kita fokus ke pregnancy, apa sih yang bisa kita ukur? Misalkan, kan yang menyebabkan pregnancy siapa? Bapaknya kan? Iya, jadi pejantannya mungkin bisa kita kualitas sperma misalkan bisa kita ukur kan gitu. Jadi terus kualitas pejantannya, ya Pak? Diturunkan lagi dari sana, berarti ya? Iya, diturunkan lagi, gitu. Jadi, tapi bukan sebagai problem, sebagai pengaruh dari munculnya penyebab ini. Jadi kan ini kan penyebab semua nih yang hijau ya Pak? Iya Pak. Ya, nah penyebab ini muncul karena faktor-faktor apa? Tadi faktor
pejantannya misalkan spermanya kurang baik. Kita nggak bicara dulu spermanya kurang baik atau tidak gitu kan. Nah, karena nanti kita akan mencoba mencoba ini. Tapi kita punya hipotesis, bisa jadi karena kualitas spermanya tidak baik. Kemudian kondisi wanitanya juga tidak baik. Kemudian tidak memperhatikan asupan gizi misalkan gitu Pak ya. Nah, kemudian di sisi edukasinya, kenapa dia tidak memberikan asupan edukasi yang baik? Ya karena pengetahuannya rendah, boro-boro SMP, SD saja nggak lulus kan gitu Pak. Kenapa ini harus kita lakukan gitu? Kita breakdown. Ya kenapa education itu juga perlu kita tinjau? Ya karena ternyata bisa jadi parameter pendidikan itu berpengaruh. Ya. Nah ini nanti kaitannya dengan ekonomi. Oh berarti kan daya beli masyarakat untuk misalkan terkait dengan produk-produk gizi itu rendah sekali. Kenapa? Karena apa? Saya ngapain beli vitamin suplemen gitu kan? Saya makan aja dengan pepaya gitu. Padahal bisa jadi kalau kita makan pepaya 100 biji itu baru sama dengan satu kapsul vitamin misalkan kan, daripada kita makan banyak 100 potong pepaya kan mendingan kita makan suplemen kan gitu. Dari sisi harga mereka juga mungkin masih hitung-hitungan. Kalau pepaya kan tinggal ambil di rumah, misalkan di pekarangan rumah misalkan. Nah ini kan juga terkait dengan edukasi, ya. Terus terkait juga dengan ekonomi, terkait juga dengan infrastruktur kesehatan, kan bisa kita ini kan. Nah, terkait dengan disertasi Pak, berarti apakah kita mengambil salah satu dari kasus tadi gitu ya, atau beberapa kasus? Nah ini tergantung pinter-pinternya kita Pak. Problem ini kan adalah tujuan akhir, tapi kalau bisa yang bagian merah ini, ya, yang bagian merah ini itu kalau bisa jangan sampai diselesaikan lebih dari 5 tahun. Syukur-syukur bisa 4 tahun selesai gitu Pak. Makanya problem ini ambil yang selama program dokter itu bisa kita selesaikan. Mungkin Pak Hidayat punya ide cemerlang, ideal gitu. Tapi ide itu baru bisa selesai mungkin 10 tahun, 8 tahun gitu kan. Nggak bisa kita selesaikan selama program studi dokter ya. Karena kita punya target waktu. Jadi obstacles-nya atau pembatasnya itu kan kita waktu ya Pak ya. Nah, dari situ kita ambil yang bagian merahnya apa. Ya, bagian merahnya kita bisa apa. Ambil aja sebagian, nah kemudian nanti kita cari penyebab-penyebab merah ini muncul kenapa. Nah, ternyata ada di sini yang hijau-hijau ini. Nah, kalau minimal kita bisa saja ambil satu bagian kotak hijau ini satu artikel. Ya, tapi juga bisa jadi kalau kita pinter-pinter menulis dan pinter-pinter memaparkan ide, satu hijau ini bisa 2-3 artikel itu mungkin. Jadi nggak terbatas bahwa ini harus 1 atau 2 atau berapa, enggak. Tergantung kitanya. Minimal harusnya bisa keluar 1 gitu loh Pak Ide. Ya, jadi kita punya target, oke, saya semester ini target di pregnancy. Terus kemudian nanti di edukasi. Nanti kan targetnya edukasinya harus disurvei lagi tuh, kalau mau disurveinya sekalian. Ada pertanyaan yang menyangkut pregnancy, education, economic, environment, governance, kemudian health infrastructure, sehingga nanti dipecah-pecah itu datanya. Untuk data yang sama, kita ambil semester ini, ambil pregnancy-nya, fokus ke sana. Kedua, edukasi. Ketiga, economic. Jadi nanti satu data yang kita ambil itu bisa 6 publikasi. Gitu Pak Hidayat. Ini contoh aja gitu. Ya. Ini mungkin Pak terkait yang topik saya, masih agak bingung. Jadi topiknya itu kan di robotik. Di robotik kemarin sih sebetulnya mengambil topik robot permanen untuk yang di Cikarawang. Nah itu menarik kasusnya gitu Pak. Jadi saya agak bingung. Kasus yang ditariknya apa gitu ya, karena kan terkait harinya kan langsung pokoknya bikin robot gitu dengan asumsi berarti yang di fokus itu kemarin akhirnya ke algoritma gitu, ke algoritma. Nah yang saya bingung itu untuk menarik ke belakang itu
kan kalau kasus seperti ini berarti yang kasus sifatnya general ya Pak ya. Jadi bisa di kasus misalkan tentang pemahaman ini, bisa angkatnya seperti itu. Kemudian kasus Iya. ekonomi artinya bahwa robot itu memang mahal gitu. Kemudian tiba-tiba tentang metode navigasi gitu. Jadi itu mungkin baiknya dari apa ya, bukan dari problem dulu yang ada, tapi berangkat langsung dari mau bikin itu gitu. Iya, kan gini Pak, makanya tadi saya sampaikan tadi bahwa kalau misalkan memang problemnya sudah ada, maka pertanyaan berikutnya yang harus kita jawab adalah yang pertama tadi. What is this research tell about? What does this research tell about? Jadi paling tidak kita bisa nggak bercerita? Kenapa saya melakukan ini? Kalau begini kan, kalau yang tadi disampaikan Pak Hidayat, berarti Pak Hidayat sendiri kan masih mencari-cari nih, kenapa sih saya melakukan penelitian ini kan gitu. Pasti Bu Karlisa atau dengan siapa? Pak Agus Bono ya? Ya, Agus dan Bu Karlisa dan Bu Wahyuni. Nah, ya, sama Bu Sri Wahyuni. Nah, coba ini biasanya sih kayaknya idenya itu dari Bu Karlisa. Ya. Jadi tanya Bu Karlisa, Bu, kenapa ya kita melakukan penelitian ini? Gitu. Mungkin beliau tahu. Nah, ambil salah satu kuncinya. Nah, dari situ kita cari artikel-artikel, Pak. Kalau saya tadi kaitannya dengan robotik pemetik ya, Pak ya? Iya, Pak. Jadi kemarin ke navigasinya, ke planning. Jadi kemarin sudah dapat beberapa tentang path planning dan kemarin difokuskan pelajari yang deep reinforcement learning gitu. Jadi makanya pas ke Fishbone jadi agak bingung gitu. Apakah berkaitan dengan teknologi yang akan digunakan atau itu dengan sifatnya problem-problem di masyarakat gitu. Oke, sebentar. Ini saya save dulu biar saya masih punya yang aslinya. Respon contoh untuk kedua gitu ya. Baik, ini saya copy, duplikat. Nah, tadi kan, saya malah menyembunyikan ininya. Oke, ini ya. Nah, ini saya duplikat ya. Misalkan tadi kaitannya dengan apa, Pak? Dengan robot pemetik ya? Ya, pemanen ya. Kita identifikasi problemnya apa sih sebenarnya? Problemnya sebenarnya apa? Misalkan akurasi. Atau juga bukan akurasi, productivity. Ya, misalkan kenapa? Karena hasil petiknya banyak yang rusak kan gitu nih. Kenapa? Karena dilakukan oleh manusia. Kan gitu. Kedua, dari sisi ekonomi misalkan, efisiensi. Kalau sekarang kan melibatkan too many labor. Ya, misalkan gitu ya. Nah, ini harus diidentifikasi. Sehingga apa? Oke, berarti kan di sini dari sisi teknologi. Ya. Makanya teknologi. Dari sini mungkin dari sisi
apa mungkin teknologi, mungkin di sini agriculture-nya juga perlu. Saya kurang paham itu, nanti dicek aja. Terus mungkin dari sini ada algoritmnya, kan bisa Pak. Dari sini mungkin teknologinya kan sudah, kemudian dari sini apalagi environment-nya ya oke, sama. Gitu. Karena apa? Nanti environment-nya kan bisa saja muncul kondisi di sini apa. Kalau misalkan dia, misalkan kalau misalkan di sini environment-nya misalkan lahannya luas, ya. Oh sorry, gini aja, luas lahan. Ya. Kemudian apa? Mungkin topografinya ya. Topografi. Ya nggak? Iya Pak. Topografinya. Jadi topografinya itu kaitannya nanti dengan apakah ini berundak, bukit, gunung dan sebagainya gitu ya, atau lembah. Mungkin ini kaitannya dengan itu. Nah sehingga nanti Pak Hidayat bisa fokus. Oke, saya sekarang mau coba kaji algoritmenya dulu deh, gitu, karena algoritma ini penting sebagai awal dari bagian dari robot, misalnya sebelum robot itu jadi. Jadi fokus di situ, apa yang kita pakai di situ ya. Nah, difokuskan ke algoritma apa, robot itu apa saja yang selama ini. Ya, mungkin bisa pakai Swarm, misalkan ya, pakai yang lain gitu, misalkan pakai algoritma machine learning atau apa gitu ya, atau mesin apa algoritma yang banyak dipakai di robot. Ya. Kemudian teknologinya misalkan dari sisi kaki, ya itu ada yang dari sisi dari sisi kaki, ya. Leg robot. Ya. Leg robot ya. Ya, ini dari sisi kaki misalkan ya, leg-nya. Kemudian dari sisi apanya lagi, teknologi misalkan materialnya, kan gitu Pak. Ini sebenarnya kalau saya orang fisika Pak, ini material itu adalah topik sendiri yang bisa saya bikin mungkin lebih dari 5 publikasi. Karena apa? Dia nanti bisa uji banyak sampel nih. Ada yang pakai bahan plastik, bahan karet, bahan aspal, atau bahan fiber, bahan apa. Nah itu kan bisa macam-macam nanti dia hitung-hitung itu materialnya dari sisi ekonomi dan sebagainya, teknologinya. Ya, kemudian di sini nanti dari sisi teknologinya apakah ada unsur IoT-nya misalkan ya. Nah ini kan bisa jadi misalkan nanti mau diarahkan ke IoT sehingga semua dikontrol oleh things ya, bukan oleh manusia gitu. Jadi nanti dia bisa memutuskan sendiri kalau ada obstacle di depan dia menghindar, kemudian dan sebagainya. Ya. Nah ini bisa diidentifikasi satu-satu Pak Hidayat. Jadi kita identifikasi ini, nah ini muncul karena apa? Tadi kan sudah jelas tuh kenapa sih Bu Karlisa minta buatan robot pemanen, kan pasti ada sebab musababnya itu, ada masalahnya yang tiba-tiba nggak bisa kalau misalkan kita temui begitu saja mungkin nggak masuk di akal gitu ya, pasti ada penyebabnya kenapa Bu Karlisa atau yang lain itu mau membuat itu ya, sehingga nanti kenapa ini muncul, apa penyebabnya, yaitu masalah teknologi, mungkin masalah pertanian sendiri di situ muncul semacam gitu ya. Kemudian di sini nanti kelembagaan juga bisa ya. Kelembagaan apa bahasa Inggrisnya ini? Saya lupa. Ya itu kaitannya dengan kelembagaan lah ya. Jadi bisa kita pokoknya pinter-pinternya kita menggali ide Pak, kemudian kita diskusikan, jangan lupa itu, karena
Pak Hidayat dan semua mahasiswa S3 itu kan punya pembimbing ya, punya promotor. Walaupun kita idenya cemerlang, tapi tidak pernah didiskusikan dengan pembimbing, terus tiba-tiba kita bikin publikasi dan sebagainya, itu bisa jadi nggak diterima nanti. Jadi tetap ketika kita punya ide, kita diskusikan dengan pembimbing, setuju atau tidak gitu. Karena selama studi kan tentunya kuncinya ada di pembimbing sebenarnya. Kalau pembimbing setuju, itu akan lebih enak. Demikian Pak Hidayat. Pak Heru, boleh diskusi sedikit Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Heru. Ini jadi menarik Pak, menarik dengan tema riset juga. Jadinya tadi dari pembahasan di awal tentang identifikasi pertanyaan yang menarik, ini kan coba kita cari pertanyaan-pertanyaan apa sih yang mau kita angkat, yang kita bisa kita klaim, kemudian bisa kita temukan ya, kira-kira apa yang mau kita coba cari. Yang dimana kan tadi ada research ya, itu mengulang kembali yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi artinya menemukan ya Pak Heru ya. Ya. Nah, yang nanti jadi ada masalah berikutnya lagi yang saya coba ilustrasikan nanti. Yang jadi permasalahan mungkin gini Pak Heru, beberapa kali mungkin saya sudah mau mengklaim bahwa riset saya tentang model smart vertical farming khususnya untuk tanaman padi. Jadi pertanyaannya ini adalah bagaimana proses pertanian di di kota-kota besar ya, di pertanian urban yang dimana memiliki lahan terbatas. Di sini coba diimplementasikan lahan yang menggunakan secara vertikal dengan alat bantu. Dan tadi tertarik dengan masalah robotik. Mungkin nanti dari Pak Hidayat bisa berkolaborasi Pak terkait masalah tadi penyemayan. Bagus itu. Ya, termasuk juga tadi pelaksanaan kondisi. Ya Pak Hidayat. Mohon maaf, saya terputus Pak. Oh iya, silakan. Iya, jadi menarik Pak Hidayat tadi. Pak Hidayat kan tentang robotik ya untuk pasca panen ya Pak, atau panen ya pada saat proses panen. Kalau di ide yang tadi saya coba tawarkan, ini bagaimana melakukan sebuah sosialisasi pertanian urbanisasi Pak, urban. Jadi yang dimana di kota-kota besar itu mempunyai lahan terbatas, jadi konsep adalah green city. Namun pada saat saya coba baca-baca paper Pak, mungkin tahun yang lalu masih belum begitu banyak, tapi tahun sekarang banyak sekali Pak yang membahas tentang vertical farming ini, sehingga saya agak-agak sedikit minder, waduh, yang tadi saya klaim ternyata sudah ada yang orang lakukan, jadi seperti cepat-cepatan, seperti itu. Nah tadi yang Pak Hidayat Pak, mungkin bisa coba Pak kita berkolaborasi, tadi terkait masalah penyemaian, saya coba dekatkan dengan Fazi ya, lalu nanti ada deteksi Pak, deteksi perlakuan dari masing-masing tanaman tadi, misalkan kalau padi itu kan mempunyai kriteria berapa air yang harus diberikan, nutrisinya, dan ini ada menggunakan sensor-sensor, sehingga nanti pada saat dia mau sudah mulai melakukan sebuah proses pertumbuhan, kita bisa melakukan deteksi image. Nah, deteksi image ini bisa menggunakan dari machine learning. Selanjutnya nanti ada sebuah perangkat cerdas atau robotik ya, apakah nanti perlu secara otomatisasi pengairannya atau seperti apa. Jadi itu aja Pak. Jadi saya sampai sekarang sepertinya riset saya lebih karena ke project Pak, seperti jadi belum ada seperti penelitian seutuhnya. Mungkin ada masukan dari Pak Heru Pak, itu aja Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Nah, kan tadi udah kelihatan tuh Pak masalahnya kenapa Pak Riki mau mengangkat vertikal ya, farming. Sebenarnya mahasiswa saya juga dengan Prof. Agus, pembimbingnya siapa kalau boleh tahu Pak Riki? Pembimbingnya Pak Prof. Kudang, kemudian Ibu Sri Wahyuni dengan Pak Prof. Edi, Pak Heru. Oh, para Prof. Edi Santosa. Iya. Ya itu teman saya itu. Baik. Jadi sebenarnya gini, kalau yang apa namanya, ini vertical farming ini apa objeknya? Kan itu dulu nanti, karena nanti setiap objek itu Pak, itu bisa jadi punya penelitian lagi sendiri. Misalkan sekarang ke padi, itu pasti akan beda dengan tanaman hias, kan gitu ya. Jadi itu vertikalnya juga makanya berbeda-beda itu. Jadi kalau padi, berarti vertical farmingnya seperti apa. Kalau tanaman hias seperti apa, kan gitu. Nah itu penelitian lagi sendiri. Nah itu bisa 2 publikasi atau bahkan lebih mungkin kalau misalkan itu bisa kita telaah. Tapi yang harus kita perhatikan apakah dimungkinkan dari aspek ilkomnya kalau begitu. Kalau itu mungkin di pertaniannya oke. Dan di pertaniannya oke gitu ya. Tapi yang kita cermati itu tentunya adalah bagaimana proses yang dilakukan oleh teman-teman di pertanian
itu kita bantu dengan tools IT. Ada nggak kira-kira di situ? Kan gitu ya. Nah, memang susah. Seperti contoh begini. Saya di tahun 2019 diajak meneliti tentang sapi. Saya berpikir, kenapa saya ke sapi? Kalau saya ke telekomunikasi kok jadi ke sapi? Kan gitu. Saya mau bahas apa? Apa yang bisa saya bantu? Ternyata setelah beberapa bulan itu saya baru dapat itu touch-nya gitu. Oh, oke, contoh misalkan begini. Kalau dari sisi peternakan untuk meningkatkan kualitas, ya itu kan mereka biasanya cari bibit yang unggul, ya dikawinkan dengan yang tidak unggul kan gitu ya. Nah, itu bagaimana mereka melakukan itu? Mereka pasti punya metodenya sendiri. Bagaimana mengidentifikasi bahwa sapi itu unggul? Mungkin dari sisi bobotnya, dari sisi perawakannya, dari sisi kualitas spermanya, dari sisi cara perkawinannya, kan gitu. Nah, terus ilkomnya masuk di mana? Kan bingung saya kan gitu. Nah, ternyata kita bisa bantu dengan cara melakukan pencatatan dan penelusuran. Jadi contoh, setiap sapi kita bantu dengan tools IT. Dicatatlah profilnya. Ibunya siapa, orang tuanya siapa, kualitas kesehatannya bagaimana, kan gitu. Jadi kita fokusnya ke situ. Jadi mendigitalisasikan atau membantu pencatatan secara komprehensif. Walaupun kita tidak bisa menyuntik sperma misalkan ya, mengawinkan sapi satu dengan sapi yang lain, tidak, tapi kita bisa catat historinya bahwa sapi A itu indukannya siapa, sehingga tidak boleh sapi A ini dikawinkan dengan sapi A2 karena apa, satu induk. Jadi orang tua itu tidak boleh dikawinkan misalkan dengan anaknya, atau anaknya si A dikawinkan dengan anaknya si A juga tapi yang lain, kan gitu. Nah, itu kita bisa bantu ke situ. Ya, jadi kita bisa bikin tools untuk silsilah, kita bisa bikin tools untuk aplikasi profil, sehingga nanti apa? Nanti kan di situ ada data kesehatan, ada data produktivitas. Nah, disitulah perannya Ilkom, satu. Yang kedua, dengan tools-tools seperti contoh data mining, machine learning, data-data yang sudah kita ambil tadi, itu kita bisa prediksi kan, oh, kalau dia punya kualitas kesehatan begini, kualitas spermanya begini, kualitas formulasi pakannya begini, harusnya kalau sapi A dengan sapi Z itu dikawinkan menghasilkan kualitas yang pasti akan jauh lebih baik daripada sekarang. Nah, itu kira-kira yang bisa kita bantu dari situ. Jadi kita nggak bicara masalah, aduh saya harus belajar sapi nih, bagaimana cara nyuntik, bagaimana cara harus melihat kondisi tubuh dan sebagainya, enggak. Tapi kita bisa bantu dengan peralatan-peralatan, ya dalam hal ini akan lebih baik lagi kalau kita bisa mengarah ke IoT, karena semua dibantu. Sama juga dengan yang farming tadi. Kita bukan berbicara masalah bagaimana membuat tanaman itu subur, kan gitu ya. Tapi setidaknya dengan data-data yang kita olah, yang kita dapat, yang kita screening, yang kita monitoring, ya kemudian kita hitung dengan nilai-nilai formulasi tertentu yang tentunya kita harus kerjasama dengan teman-teman di pertanian, karena kita nggak pernah tahu kan bagaimana misalkan proporsi nutrisi tanaman itu berpengaruh pada tanamannya itu sendiri, kan mereka yang tahu. Nah, kita punya data-data itu, kita kalkulasi sehingga nanti mungkin di aliran airnya atau di aliran nutrisinya itu bisa optimal. Itu yang kita bisa bantu dari situ. Ya, jadi kita bisa melakukan itu. Jadi untuk hal-hal seperti itu, kita bisa masuk ke IoT lagi, ke komputasi lagi, gitu. Nah, tentunya nanti akan disesuaikan dengan objeknya, apa yang mau kita teliti objeknya. Makanya nanti Pak Riki mungkin perlu dipertegas tanamannya apa yang sebagai target. Nah, biasanya mungkin akan baik konsultasi dengan Prof. Edi, ya, karena beliau orang agronomi. Jadi mungkin arahnya ke sana kan gitu. Bisa jadi idenya itu dari Prof. Edi, kemudian ditindaklanjuti oleh Prof. Budang, gitu. Kalau Bu Sri Wahyuni mungkin nanti
sebagai dosen yang bisa dikomunikasikan untuk ke komputernya lah paling enggak, terutama ke CSN-nya. Itu kira-kira Pak Riki. Jadi bukan kita harus belajar belajar kimia organik ya, kemudian pertaniannya, kemudian hama dan penyakit, itu nggak usah gitu. Tapi dengan data-data yang kita peroleh, kita gunakan tools-tools di mana, di matematik dan di komputer ya, seperti beberapa tools yang terkait dengan smart itu ya, ada di data mining atau di machine learning atau di deep learning ya, itu bisa kita manfaatkan untuk membantu mereka gitu. Nah, itu kita fokusnya jadinya fokus ke aspek ilmu komputernya, walaupun objeknya adalah pertanian. Ya sama, saya juga dulu bingung gitu ya. Ini komputer saya dicemplungkan di teman-teman di peternakan, ya apa yang bisa saya bantu kan gitu. Maksud saya harus belajar peternakan gitu. Ya, ini juga terjadi di mahasiswa angkatan ketiga ya. Pak Badi mungkin kenal ya, Pak Badi, kemudian Pak Haris, kemudian Pak Ian Mitra. Nah, itu mereka diminta untuk mengambil mata kuliah yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan ilmu komputer. Dan mereka bingung. Saya bilang, udah nggak usah bingung, ikuti aja. Yang dilihat bukanlah objeknya, tetapi metodenya. Bisa nggak kita ambil di situ? Gitu. Jadi kalau objeknya misalkan suruh belajar ini produktivitas sapi, produktivitas ikan, itu kan kita bingung ya. Gimana? Tapi coba cari metodenya. Metode mereka dalam meningkatkan produktivitas itu seperti apa? Bisa nggak kita terapkan dan kita bantu dengan tools-tools di komputer atau di matematik? Ya, itu bisa kita arahkan ke sana. Ya, saya sendiri sebenarnya akhirnya ya cukup menarik jadinya ya penelitian-penelitian itu. Itulah salah satu mungkin keuntungan Bapak-bapak kuliah di Ilkom IPB karena objek penelitiannya banyak. Ya, tidak hanya melulu ke ilmu komputer, tapi juga bisa kita terapkan dan kita implementasikan kebermanfaatannya nanti luarannya bisa langsung ke masyarakat. Kalau mungkin ke ilmu komputer di tempat lain itu kita sulit mungkin problem. Kalau di IPB problemnya banyak, cuman kita sendiri yang harus pintar-pintar memang bagaimana cara mensinergikannya dengan ilmu komputer. Nah, sampai sekarang akhirnya saya juga jadi tertarik di di persapian jadinya. Bahkan kemarin waktu saya perjalanan dari arah timur ya, itu saya di WA oleh Prof. Melatno, itu adalah salah satu senior di Fakultas Peternakan, dan beliau sekarang beliau pendiri SASPRI ya, pendiri Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia atau yang disebut dengan SASPRI. Itu saya tiba-tiba di WA, kan padahal saya cuma bilang, Pak, saya lewat Kediri, saya bilangnya gitu. Nah, ketika di Kediri, beliau bilang, Pak Heru, bisa nggak untuk periode 2021 dan 2000 sampai dengan 2026, Pak Heru masuk sebagai Dewan Pakar. Waduh, saya bilang Dewan Pakar apa, Pak? Ya, pokoknya nanti dikait-kaitkanlah dengan IT gitu kan. Nah, ini kan berarti tantangan ya, bagaimana kita bisa membantu teman-teman di peternakan untuk bisa meningkatkan produktivitas mereka, bisa sustainability-nya terjaga, ya, kemudian daya saingnya juga, kompetitivitasnya itu bisa bersaing dengan industri besar gitu. Ya, itu yang menjadi tantangan buat kita. Demikian kira-kira Pak Riki. Ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Terima kasih Pak Heru. Jadi saya juga alhamdulillah dapat pencerahan. Memang tadi saya berkutat ya, jadi terjerumus ibaratnya membahas tentang pertaniannya. Tapi tadi setelah disampaikan, kita lebih banyak ke tools IT-nya, bagaimana mendigitalisasi proses monitoring, kemudian nanti dari data-data tersebut bisa aja kita olah untuk teknologi menggunakan machine learning yang bisa saja menjadi sebuah prediksi. Mungkin PR saya harus segera menghubungi Prof. Edi, Pak Heru, ini untuk menceritakan. Iya, silakan. Ya.
Terima kasih Pak Heru. Tapi bilang saja mentor di mata kuliah PPKI-nya saya gitu. Siap. Terima kasih Pak. Nah, terus apa namanya? Coba nanti diskusi juga dengan Pak Yan Mitra ya. Iya. Kakak kelasnya Pak Riki, mungkin angkatan ketiga. Ini angkatan keempat ya? Keempat atau tiga? Ini angkatan 3 Pak. Oh, berarti sama dengan Pak Yan Mitra ya? Pak Yan Mitra Pak Yan angkatan 2 Pak. Oh, angkatan 2. Oh ya, oke, angkatan 2. Baik ya. Nah, itu kebetulan Pak Riki dia kebetulan yang membimbing juga saya dengan Prof. Agus dan Bu Sri Wahyuni. Nah, kaitannya juga sama tentang urban farming. Ya. Jadi kalau Pak Wayan itu fokus banyak hal sih sebenarnya dia preteli ya, mulai dari efisiensi penggunaan air, jadi manajemen airnya itu ada, ya kan ini kan pertama masalah yang diangkat karena air di kota itu terbatas, ya air di kota terbatas, sehingga ini kan jadi masalah, ini diangkat sama dia. Nah apa yang bisa kita lakukan di air, di water management kan gitu, ini masalah nih efisiensi air di kan gitu, termasuk pemanfaatannya. Kemudian nanti kondisi di lapangannya sendiri, ya ini terapannya mau di mana? Mau di hotel kah? Mau di lahan kah? Mau di apartemen kah? Gitu ya. Nah ini kan masing-masing bisa jadi target penelitian, Pak. Ya belum tentu karakteristik urban farming itu antara hotel dengan apartemen itu sama kan gitu ya. Nah ini harus dilakukan penelitian. Itu coba aja nanti diskusi dengan itu. Dan dia sudah menghasilkan kalau tidak salah 2 publikasi proceeding lah ya, sudah satu dulu saya trigger dari mata kuliah ubiquitous computing ya, ubiquitous computing, masing-masing mahasiswa itu kita drill untuk bisa menghasilkan 1 publikasi paling tidak seminar yang alhamdulillah rata-rata ada dan ini menjadi modal sebenarnya untuk bisa lebih produktif gitu. Sekaligus kita belajar tulis. Nah, kemudian PPKI ini dapat lagi 1 atau 2 lagi, barusan 5 hari yang lalu kirim abstrak ke saya untuk dicoba submit lagi di Malaysia. Gitu. Cuman saya bilang kan karena harus bayar 150 US dollar. Ya, dan itu kan lumayan ya, hampir 2 juta. Jadi kalau bisa yang berafiliasi dengan konsorsium internasional yang bereputasi supaya ini bisa diakui oleh IPB, bukan sekedar seminar tapi nggak bisa dihitung kan gitu, sayang ya. Walaupun sebenarnya nggak ada masalah, itu kan nanti jadi modal untuk kita mendapatkan masukan sehingga nanti hasil akhirnya berupa jurnal. Itu akan lebih baik. Coba saja nanti ke Pak Yan Mitra ya, angkatan 2 ya. Supaya begini, supaya pertama Pak Riki juga mungkin nggak minder karena tadi bilangnya banyak ya. Justru itulah perannya riset ya. Jadi memang riset itu kan duluan Pak. Kita baru punya ide, tiba-tiba bulan depan udah ada yang muncul, pupus lagi kan gitu. Nah dari situ kita makin bertambah itu, kita cari gapnya di mana yang belum dikerjakan. Dan itu memang kita harus duluan memang dengan mereka. Atau mungkin penelitiannya mirip, tapi target, objek, kemudian pendekatannya itu bisa jadi beda, nggak ada masalah. Ya misalkan yang menemukan formulasi energi kan juga banyak Pak. Tapi yang sekelas Einstein hingga menimbulkan ledakan besar seperti bom atom itu kan nggak ada. Ya, jadi padahal rumus energinya tetap mungkin sama ya, mulai dari kekekalan energi, yang lain-lain. Gitu Pak Ari. Silakan, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya coba lanjutkan lagi yang lain. Saya cuma memberikan contoh yang lain. Ini research sebenarnya. Ini saya ambil dari software engineering. Ya, problemnya adalah swing, ayunan. Ya, dia ingin membuat sebuah ayunan. Kemudian kan pertanyaannya paling tidak yang harus kita jawab materialnya apa.
lokasinya di mana, target usernya siapa, bagaimana cara mengimplementasikannya. Bentar. Ya. Dari sisi problemnya sendiri, ya, swing ayunan itu kan banyak ya. Bisa dari sisi material, bahannya itu kayu, ada yang besi, mungkin ada yang pakai fiber sekarang, ya. Kemudian dari sisi lokasinya, ada yang indoor, ada yang outdoor, kemudian outdoornya juga macam-macam. Nah, ini harus kita fokus. Ya, tidak bisa semua kita selesaikan. Justru kalau kita semua bisa selesaikan, itu rugi sekali. Karena apa? Kita hanya bisa punya satu publikasi. Tapi kalau misalkan, oke, saya fokus ke material kayu, pokoknya semua saya mau bikin 5 jenis model ayunan dari kayu, terus nanti 5 lagi dari besi, 5 lagi dari fiber, kemudian nanti coba kita bandingkan dan sebagainya, itu bisa jadi lebih dari 15 publikasi misalkan, kan seperti itu ya. Nah, jadi dari lokasi, kemudian targetnya siapa, apakah anak-anak, ataukah orang dewasa, ataukah balita, dan sebagainya. Nah, bagaimana mengimplementasikannya? Ya bisa macam-macam. Mengimplementasikannya, apakah ini nanti dimungkinkan untuk berdiri yang menggunakan ayunan atau hanya duduk, kemudian misalkan bisa sambil tiduran, ya, kemudian diterapkannya misalkan di hutan atau di taman atau di dalam rumah. Nah, ini kan harus kita definisikan. Nah, di sini, nah ini targetnya ya. Nah, di sini sudah ada 5 peneliti, Pak. Ya. Could we formulate such problem? Ini pertanyaan berikutnya. Ini ceritanya yang F itu adalah kita. Ya, kita mau meneliti sama tentang ayunan. Sementara yang sudah diteliti oleh orang lain itu modelnya seperti ini, yang A itu seperti ini, ya. Dia ikat berarti kan dari sisi materialnya itu kemungkinan pakai tali, kemudian ada 3 papannya juga mungkin dari kayu, terus digantungkan di pohon. Nah, kalau kita lihat kan peneliti berikutnya itu semua diikat di pohon nih. Nah, seperti ini. Bahkan ada yang model peneliti A seperti ini, peneliti E. Kalau peneliti E ini yang diayunkan bukan orang ya, tapi pohonnya sendiri kan gitu ya. Nah, apakah setiap peneliti ini menghasilkan penelitian yang salah? Enggak juga. Toh pada akhirnya mereka bisa membuat yang namanya ayunan. Ya. Tetapi masing-masing pasti punya temuan-temuan. Ya. Yang peneliti A mungkin di sini ada suspensi dianggapnya gitu ya. Jadi kalau misalkan berayunan di sini nyaman gitu ya. Jadi kalau diayun makin tinggi dia lentur gitu. Ya. Jadi tidak kaku dan tidak membuat mual. Misalkan seperti itu. Nah, sehingga hasil desainnya begini. Kemudian yang satu lagi talinya 3. Mungkin dia fokusnya di kekuatan. Kalau yang ini material boros nggak ada masalah, yang penting nyaman misalkan gitu. Yang ini saya pengennya kuat. Yang ini ya akhirnya apakah ini gagal? Tidak, mungkin ada yang salah materialnya atau cara metodenya, pendekatannya itu mungkin salah ya. Kemudian yang D menjadi seperti ini ya. Oke, ini saya kalau ini semua di satu cabang ya, yang ini saya gunakan dengan 2 cabang misalkan ya. Perkara nanti dia terbentur pohon atau tidak itu urusan lain. Yang penting saya sudah mendapatkan hasil penelitian saya begini. Ya, yang satu begini. Nah, sekarang kita bagaimana sebagai peneliti berikutnya? Dari model desain sudah ada ini. Metodenya sudah ada seperti ini, ada yang begini, ada yang seperti ini, ada yang begini. Kira-kira ada nggak lagi yang bisa saya gali? Gitu. Ya, sehingga kira-kira apa lagi yang bisa kita buat, Pak Riki, Pak Misi, dan Pak Hidayat. Pak Bondan masih di ini ya.
Masih bergabung? Oh, masih. Baik. Idenya apa lagi nih? Kan kita punya pertanyaan nih, materialnya, lokasinya, target usernya. Oke lah, target usernya mungkin nggak berubah. Lokasinya mungkin nggak berubah gitu ya. Tapi materialnya bisa jadi berbeda, ya. Metodenya mungkin bisa jadi berbeda. How to implementnya, ya, itu bisa berbeda. Kira-kira mau bikinnya seperti apa, Pak Riki dan Pak Hidayat dan Pak Nisi? Halo, suara saya masih didengar? Kedengaran, Pak. Ada Pak, masih Pak. Oke, baik. Mungkin itu ya kelihatannya dengan menggunakan material yang mungkin ya. Ya, bisa material berbeda. Atau desainnya lagi, kira-kira mungkin ada lagi nggak yang lain? Ya, sehingga apa? Disinilah peran kita sebagai peneliti berikutnya, tidak hanya melihat apa yang sudah dikerjakan, tapi kita bisa berpikir out of the box. Ya, beberapa orang yang saya tanyakan, oh Pak, ini kayunya yang satu kan udah ada lapisan 3, satu dibikin talinya 3, kemudian ada yang dipotong dahannya. Mungkin saya perlu bikin yang yang double Pak, gitu ya. Jadi ininya ada 2, ya. Jadi di dalam jadi alasnya itu ada 2 kelompok, kemudian diinikan. Oh, silakan saja, ya. Itu tidak ada masalah. Ya. Atau yang out of the box, misalkan orang berpikir semuanya seperti ini, ya. Tapi ternyata cukup dengan material yang berbeda, pendekatan yang berbeda, saya pakai ban misalkan ya, dengan 1 tali, bisa nggak dia berayun kira-kira? Tetap bisa. Jadi di sini maksudnya apa? Di sini ingin menggambarkan bahwa kita jangan terpaku pada apa yang kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini semua bahannya dari kayu, pakai tali. Ini kayu pakai tali, ini kayu pakai tali. Kok nggak ada yang berpikir metode lain? Kayunya juga kotak. Kan bisa jadi saya bikin aja segi 6 atau segi 5, segi 8 kan gitu ya. Nah, ternyata di sini ada yang berpikir, udah saya pakai ban saja, toh orang bisa masuk ke dalam sini. Ya, perkara nyaman atau tidak itu urusan belakangan kan gitu. Tetapi kita sudah berhasil membuat ayunan, dan ini bisa jadi lebih aman karena apa? Karena fit dengan body kita. Nyeplos di sini udah kita nggak bisa keluar kan gitu ya. Bisa jadi begitu. Nah, kemudian efisien dari mana? Ya karena di sini talinya hanya 1, yang lain minimal 2. Ya. Kemudian daya swingnya ini juga mungkin akan lebih lebih fokus ya, karena dia bebannya hanya tertumpu pada 1 tali ini. Sehingga kita diminta di sini adalah berpikir yang berbeda, bisa jadi sama sekali berbeda. Ya. Dari sisi bahan, dari sisi pendekatan dan sebagainya. Berapa orang saya tanya fokusnya masih di 5 gambar ini. Tidak berpikir out of the box, oh pakai ban itu bisa. Jadi semua mikirnya bikin aja yang sama, cuman nanti talinya diikatnya beda dan sebagainya. Ya, nah ini yang kita dituntut untuk melihat itu. Ya, termasuk Pak Hidayat tadi, ya Pak Riki. Nah, Pak Riki tadi kan melihat urban farming itu apa yang bisa saya lihat Pak. Nah itu yang memang butuh perenungan. Bisa jadi saya nggak tahu ya. Kadang ide itu muncul pada saat lagi sholat gitu ya. Jadi itu gangguan itu namanya. Terus kemudian lagi di toilet atau lagi main atau lagi makan dan sebagainya. Nah itu kalau misalkan kita menemukan ide seperti itu, langsung saja dicatat supaya nggak lupa. Ya. Jadi kita dituntut untuk berpikir out of the box. Nah kalau yang lain ini silahkan, tadi ini kan masalah konten ya di dalam riset proposal, ini sudah dijelaskan mungkin sebagian oleh Bu Imas di pertama. Jadi yang jadi target di materi kemarin itu adalah yang kita gunakan tadi langsung saja studi kasus gitu ya.
kita menggunakan langsung dengan tools ya. Nah, akan lebih baik lagi setelah kita punya Fishbone, kita coba pakai mind map. Pernah dengar ya mind map ya? Nah, coba kita pakai mind manager itu. Ya, masuk anak-anak kita sekarang di sekolah sudah pakai mind manager, kitanya nggak bisa gitu kan ya. Jadi berpikir dari ide ke sub-ide ada lagi sub-ide lagi lebih kecil, sub-ide dan seterusnya, sehingga terbentuklah neuron-neuron kecil yang sebenarnya otak itu kan nggak ada formulasi misalkan B kuadrat plus minus akar 4A C dikurangi sekian kan gitu dibagi 2B misalkan, itu kan nggak ada di otak kita. Di otak kita tuh adanya ada kurva itu nanti dibentuk oleh titik itu dibentuk oleh macam-macam lagi dan sehingga terangkailah dalam sebuah pengetahuan gitu. Ya itulah yang coba diterapkan oleh mesin learning. Ya, berawal dari mengidentifikasi sebuah objek. Dari mengidentifikasi, coba berpikir mesin learning. Mesin learning itu kan nggak ada formulasinya. Formulasinya itu cuma identifikasi. Contoh misalkan, itu kan sama seperti kerja otak. Kayak otak kita kan nggak ada misalkan saya ngenalin Pak Misi itu pakai rumus misalkan Pitagoras kan gitu, nggak ada. Ya misalkan, oh ini kayaknya Pak Misi itu bentuk tubuhnya seperti Pitagoras, ya udah saya pakai yang B kuadrat ya sama dengan A kuadrat plus C kuadrat misalkan gitu. Terus Pak Riki itu pakai rumus ABC yang pakai rumus kuadrat ya persamaan kuadrat misalkan gitu. Terus ketika nanti saya ketemu Pak Riki itu ternyata polinomial kan nggak ketemu tuh Pak Rikinya ya. Padahal kerja otak itu sederhana ya, cuman mengidentifikasi aja ciri-cirinya, habis itu dirangkai kan gitu. Nah itulah cara mind map bekerja ya, misalkan Pak Riki saya pertama kali cuman ketemu sekali, saya cuma tahu dari wajahnya, rambutnya, terus bajunya gitu ya. Terus pertemuan yang berikutnya saya bisa mengidentifikasi Pak Riki, asalkan Pak Riki dekat dengan saya supaya saya bisa tahu ya pakai kacamata atau enggak. Ya, suatu ketika Pak Riki jalan di depan saya, berarti kan membelakangi saya nggak kenal. Kenapa? Karena knowledge saya belum tahu bagian belakangnya Pak Riki. Nambahlah tambahan satu, begitu Pak Riki nengok, oh ternyata Pak Riki. Nah berarti kan saya nambah tuh knowledge saya bagian belakangnya Pak Riki. Ya, terus saya lagi misalkan lagi ngobrol gitu, Pak Riki lewat. Saya nggak bisa ngenalin Pak Riki. Kenapa? Karena saya nggak lihat depannya, nggak lihat belakangnya. Terus begitu datang ke saya, ternyata Pak Riki. Saya bisa identifikasi lagi dari parfumnya. Begitu berikutnya lagi lewat depan saya nggak ngeliat, terus tiba-tiba saya cium parfumnya Pak Riki. Saya bisa tahu, oh ini Pak Riki. Jadi sebenarnya otak manusia itu kan simple ya, nggak pernah pakai rumus, apalagi rumus matematik atau rumus statistik. Ya, cuman karena lebih dari ratusan miliar ya, kemudian jutaan sensor di tubuh kita itu yang nggak bisa ditandingi sama manusia sekarang. Kita bisa mengumpulkan informasi itu jadi satu. Bayangkan, mungkin otak kita kecepatannya sudah kecepatan kuantum, ya sehingga kita bisa dengan cepat menyimpulkan sesuatu. Nah ini yang coba sekarang dimanfaatkan oleh manusia dengan teori-teorinya di machine learning. Gitu. Sehingga apa? Ada rumus jarak kan gitu ya. Yang dekat dengan jarak itu masuk ke klaster ini. Kalau jauh berarti ke klaster yang itu kan gitu. Nah itu upaya-upaya kita mengidentifikasi sebuah objek. Demikian Pak Riki, Pak Hidayat, sama Pak Misi. Ini saya belum jadi presentasi Fishbone-nya masing-masing ini karena sepertinya belum banyak yang selesai, atau sudah ada yang selesai. Bisa kita lanjutkan kalau tidak minggu depan, kalau misalkan karena waktunya sudah habis. Kalau yang angkatan 1 dan 2 itu 3 SKS, jadi bisa leluasa kita diskusi. Kalau ini hanya 2 SKS ternyata. Ya, sampai setengah 4 biasanya mata kuliah PPIK.
Baik, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita akhiri? Minggu depan kita jadwalkan fix ya problemnya. Tolong yang di slide pertemuan pertama itu diisi nanti profilnya, mulai dari rumpun keilmuannya, fokusnya kemana, kemudian promotornya siapa, ya topiknya apa, gitu ya. Kemudian nanti dilengkapi materialnya kalau ada, kemudian target usernya, lokasinya, ya, kemudian how to implement and solve. Ya, kalau literatur review nanti kita ambil jalan saja. Kita masih punya banyak pertemuan ya sampai dengan pertemuan 12. Harapannya sampai di pertemuan ke-12 sudah ada bentuk proposalnya. Harapannya seperti itu. Karena nanti target di UTS, mungkin Bu Ima sudah menyampaikan bahwa UTS itu tidak ada, tapi wajib mengumpulkan progres proposal. Dan itu juga akan menentukan nilai akhir dari UAS-nya nanti. Dan rasanya tidak ada UAS, ya UAS-nya berupa proposal saja. Ya, jadi kelengkapan dan kedalaman proposal itu juga nanti akan ditentukan masing-masing pengajarnya. Baik, itu yang bisa kita diskusikan. Ada yang ingin disampaikan? Mungkin Pak Bondan sudah selesai atau sambil menunggu ada yang mau ditanyakan, silahkan Pak Riki, Pak Misi. Mungkin cukup, Prof. Pak. Baik. Silakan Pak Bondan. Giginya udah nggak bermasalah Pak Bondan? Oh, masih menunggu ini, Pak. Oh, sih menunggu. Oh iya, mungkin dia tahu kalau Pak Bondan lagi kuliah, makanya nggak dipanggil-panggil. Iya, kebetulan belum. Oke. Baik, Pak Riki ada yang bertanyakan? Pak Misi, Pak Hidayat? Baik, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Saya tunggu minggu depan masing-masing responnya ya. Presentasi ya sekitar 15 menit lah masing-masing nanti untuk dibicarakan, dan harapannya selama 1 minggu ke depan ada lagi tambahan diskusi dari para pembimbing ya. Mudah-mudahan bisa memperkaya Visponnya nanti rekamannya akan saya kirim ke grup dan juga mungkin di LMS kalau memungkinkan nanti saya kirimkan juga. Mohon maaf minggu lalu tidak sempat dan lupa, saya benar-benar lupa harus merekam. Oke. Baik, terima kasih atas perhatian dan diskusinya. Sampai bertemu minggu depan, insya Allah di hari dan jam yang sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. Pak Heru. Ya. Sama-sama Pak. Saya stop share presentasinya. Untuk minggu depan masih kita pakai yang literatur review ya, sambil kita diskusi. Baik, saya izin pamit keluar dan saya stop rekamannya. Ya. Nanti saya share di grup.